Jadi dalam Alkitab kerendahan hati bukan hanya sikap, tetapi tindakan yang memiliki pilihan untuk tetap tunduk kepada Allah. Jadi berarti tadi kembali kepada ayat 7, tunduklah kepada Allah. Jadi teladan sikap kerendahan hati dapat kita lihat dalam diri Yesus Kristus, dalam amanatnya mulai dari kelahiran sampai kepada penyaliban. Dan dalam nas ini Yakobus mengajak orang percaya untuk hidup dalam kerendahan hati dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan kerendahan hati merupakan syarat untuk menerima kasih karunia Allah, seperti yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang sombong tetapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bertemu kembali dengan podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Untuk saat ini podcast epistel di Minggu Eksaudi 17 Mei 2026. Saat ini kita bersama-sama dengan hamba Tuhan, seorang pendeta perempuan yang luar biasa di Distrik 20 Kepulauan Riau ini. Apa kabar Inang Pendeta? Kabar baik Ibu Pendeta. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam lagi, banyak lagi tentang firman Tuhan, mungkin lebih baik kita berdoa dulu ya Bu ya. Silakan Ibu Pendeta. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang baik untuk saat ini. Kami boleh kembali membahas dari firman Tuhan untuk lebih memperlengkapi kami para hamba Allah di dalam menyampaikan firman Tuhan melalui pelayan khotbah di dalam pertanyaan di tengah gereja Tuhan. Proses podcast ini dari awal hingga akhir nanti Tuhan yang memberkati, dan juga Ibu Pendeta yang menjadi narasumber pada podcast saat ini, Tuhan semakin memperlengkapi, Tuhan berkati sehingga kami terberkati dengan pemaparan daripada hamba Tuhan. Dan kami juga semakin tahu yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam hidup kami. Termulia Engkau ya Allah Bapa dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, saya panggil Ibu Pendeta, Inang Pendeta atau Kakak? Terserah Ibu Pendeta. Lebih nyamannya aja ya, bisa kadang Inang, bisa Ibu, bisa Kakak ya, karena Ibu Pendetanya senior saya gitu. Ini Bu Pendeta, kita akan membahas firman Tuhan yang dibawakan pada epistel atau menjadi khotbah di dalam pertanyaan dalam minggu ini, yang tertulis di dalam Yakobus 4 ayat 6 sampai 10. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan, alangkah baiknya Ibu Pendeta memperkenalkan diri. Siapa tahu ada yang semarga yang menonton kita saat ini. Silakan Inang. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih buat host kita pada hari ini, yaitu Ibu Pendeta Resmina Siombing yang sudah memandu kita pada saat ini. Dan saat ini sebelum kita sampai kepada pembacaan firman, saya akan memperkenalkan diri kepada kita semua. Saya bernama Pendeta Lydia Simangunsong, saat ini melayani di AKBP Batu Ampar, Resort Batam, dan tinggal di Batam. Demikian perkenalan singkat dari saya. Shalom. Shalom. Nah, berarti Ibu Pendetanya sudah lama di Batam kan? Hampir 3 tahun. Puji Tuhan. Sudah cukup lama lah. Mengenal Batam ya Bu Mengenal ya. Batam sudah adalah sedikit-sedikit tahu mengenai Batam. Oke. Puji Tuhan, sekarang kita kembali lagi kepada pembahasan firman Tuhan, tapi kita baca teksnya dulu ya, Inang Pendeta ya, yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 6 sampai 10. Dan juga Bapak Ibu yang saat ini menonton mengikuti podcast kita saat ini boleh membuka Alkitabnya di rumah.
Kita sama-sama baca firman Tuhan tadi yang tertulis di dalam Yakobus 4 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Untuk lebih dalam lagi memahami firman Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya, kita akan dibantu pemaparannya dari narasumber kita, Ibu Pendeta yang luar biasa, Ibu Pendeta Lydia, yang saat ini bersama-sama dengan kita. Mungkin bisa Ibu Pendeta bantu kami untuk memaparkan apa latar belakang daripada firman Tuhan atau teks ini yang bisa membantu kita nanti memahami secara keseluruhan daripada firman Tuhan. Silakan Ibu. Ya, baiklah, terima kasih buat Ibu Pendeta Resmina di sini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya di sini untuk menjelaskan sedikit latar belakang dari perikop kita dari Yakobus 4 ayat 6 sampai 10. Di sini Yakobus adalah pemimpin jemaat mula-mula di Yerusalem yang merasa berkewajiban memberikan nasihat bahkan teguran kepada orang-orang Kristen yang memiliki latar belakang Judaisme. Pengaruh tradisi dan kepercayaan lama tidak mudah terlepas dari praktek kehidupan sehari-hari. Hal tersebut memberikan dampak bagi kehidupan iman percaya. Itulah sebabnya kehadiran Yakobus memberikan sentuhan yang luar biasa sehingga setiap orang percaya dituntut bukan hanya sekedar percaya, melainkan mampu menunjukkan kehidupan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari. Surat Yakobus merupakan surat yang ditujukan kepada umat Kristen Yahudi yang tersebar di daerah perantauan. Mereka adalah orang yang baru bertobat, yang terpaksa meninggalkan Yerusalem karena ancaman dan tekanan dari masyarakat Yahudi yang tidak setuju dengan kekristenan mereka pada saat itu. Jadi di sini Yakobus menyebut mereka adalah musuh Allah. Karena orang-orang yang tidak sepadan dengan Allah, yang masih mengadopsi cara duniawi, terlebih bersifat angkuh, sombong, dan tidak mau merendahkan diri adalah hal yang tidak sesuai dengan kekristenan. Jadi yang pertama saya lihat di sini ada beberapa hal yang mau dikatakan. Satu, Yakobus memberikan semangat kepada orang Yahudi yang mengalami penderitaan karena iman kepercayaannya kepada Kristus, yang mana saat itu mereka sudah lelah dan putus asa dan menjadi cenderung mereka kompromi dengan dunia akibat tekanan hidup dan sering melakukan kesalahan. Sehingga ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan keyakinan mereka yang baru itu sebagai pengikut Yesus dan berupaya untuk membuat mereka tidak percaya kepada Kristus.
Jika penderitaan terjadi, mereka harus bisa bertahan sesuai dengan apapun yang terjadi. Dan bagi Yakobus, penderitaan yang mereka alami adalah merupakan sebuah ujian. Itulah sebabnya ia memberikan kekuatan kepada mereka supaya mampu bertahan. Seorang yang percaya harus menunjukkan sikap hidup yang selayaknya sebagai orang percaya. Bagi Yakobus, orang Kristen bukan hanya dituntut untuk beriman dengan benar, tetapi harus mampu mengimplementasikan iman yang dimaksudkan dalam kehidupan yang nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini Yakobus menasihati mereka supaya mereka memperbaiki pengertian yang salah dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai orang yang percaya. Iman yang benar tidak sekedar percaya saja, melainkan disertai dengan tanggung jawab hidup yang benar, menginginkan agar jemaat hidup seperti Kristus yang mau menyerahkan diri kepada Allah dan menyerahkan otoritas kepada Allah. Mereka harus bisa melawan iblis, mendekat kepada Allah, memurnikan hati, tidak sombong, dan tetap rendah hati. Biarlah pengalaman mereka itu menjadi tanda-tanda untuk pembentukan karakter dan pembentukan iman kepada Tuhan sebagai juru selamat. Itulah Ibu Pendeta sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai latar belakang dari teks kita pada hari ini. Iya, itu bukan hanya sedikit, Ibu Pendeta. Itu sudah panjang sekali dan bisa membantu kita memahami daripada firman Tuhan. Jika boleh saya ulangi tadi ya, Ibu Pendeta ya, kakak lah yang lebih jelas lagi. Lebih enak ngomongnya Kak. Jika firman Tuhan tadi, latar belakang tadi bahwa Yakobus itu lagi menghadapi jemaat yang menghadapi konflik. Begitu ya, Ya, Kakak benar. ya. Dan konflik itu secara internal nih, karena orang Yahudi yang di perantauan. Berarti kalau seseorang yang dari Bonapasogit berada ke tempat yang baru di perantauannya, di sini dibutuhkan bagaimana seseorang yang di perantauan itu bisa mempertahankan identitas dirinya. Ya, Ya. betul. Nah, identitas dirinya tadi seorang yang dari tradisi dia Yahudi, sukunya kan, dari adatnya dia Yahudi, tetapi dengan keimanannya pengikut Kristus. Nah, itu memang konflik itu. Nah, dan juga Ibu Pendeta tadi, kakak juga sudah menjelaskan bahwa cenderung terpeleset pada sifat sombong Ya, di tengah-tengah jemaat. Itu sebabnya firman Tuhan melalui Yakobus mengingatkan jangan sombong tapi merendahkan, merendah diri aja, merendahkan hati. Dan juga bahwa saat ini di perantauan ini dibutuhkan identitas yang jelas. Meskipun dia seorang Yahudi, tetapi imannya mengikut Kristus. Nah, di sini dia di dalam proses pembentukan sebagai orang beriman yang sejati. Mungkin begitu ya, Kak ya? Ya, benar. Apa yang dikatakan Ibu Resmina tadi. Memang itulah dasarnya, dasar dari kitab ini yang mana Yakobus mau membentuk iman mereka dan karakter mereka untuk selalu konsisten kepada Kristus sebagai juru selamat. Iya, nah mungkin lebih dalam lagi, lebih jauh lagi mungkin kakak ya bisa dijelaskan dari teks itu supaya lebih paham lagi kami nih dan juga bapak ibu saudara-saudara yang saat ini mengikuti podcast. Boleh kakak? Terima kasih buat Ibu Pendeta di sini. Jadi tadi sudah kita jelaskan sedikit latar belakang mengenai teks kita pada hari ini. Jadi kita masuk kepada keterangan per ayat. Jadi di sini ada beberapa hal yang mau dikatakan, mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 10. Di dalam ayat 6 ini ada 3 hal yang mau dikatakan. Yang pertama saya singkat saja ya. Iya, boleh. Tetapi yang memberi kita lebih banyak kasih karunia. Berarti di sini menyangkut kasih karunia. Jadi kasih karunia itu adalah sifat Allah. Sifat Allah itu adalah selalu memberikan kasih.
bagaimanapun sifat manusia, Allah tetap menunjukkan kasih kepada umatnya. Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan, jadi Allah berusaha untuk selalu membentuk manusia lama kepada manusia baru, supaya dia selalu di dalam naungan dan ajaran daripada Tuhan. Sebab Allah selalu menyediakan kasih untuk mengatasi dosa. Sama halnya seperti manusia ketika jatuh dalam dosa. Tuhan tidak artinya langsung memberikan ganjaran kepada mereka, tapi kasihnya tetap ditunjukkan melalui perbuatan dan melalui pertolongan dan perlindungan Tuhan. Sampai saat ini itu juga kita rasakan. Jadi kasih karunia adalah anugerah yang mampu memulihkan iman seseorang meskipun ia bersalah. Karena dari situlah dia akan belajar untuk lebih baik lagi, lebih konsisten lagi untuk mengikut Tuhan dan mau menyesali segala kekurangan ya dan segala kelemahannya. Jadi syarat itulah yang nampak dalam perikop hari ini. Barang siapa yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kasih karunia akan lebih banyak dia terima. Itu tadi katakan, tetapi yang memberi kita lebih banyak kasih karunia. Baru yang kedua saya lihat di sini adalah ada perkataan yang mengatakan Allah menentang orang sombong. Nah, ini sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesombongan adalah salah satu sifat yang menghalang kita untuk berhubungan dengan Allah. Karena kesombongan sering dikaitkan dengan mengandalkan diri atau lupa diri, kurangnya pengakuan akan kedaulatan Allah. Dan orang sombong itu cenderung disebut sebagai orang yang menentang Allah sehingga menyebabkan keterpisaan orang tersebut dengan Allah. Itu sebabnya Yakobus dalam perikop kita hari ini mengajak kita untuk merenungkan setiap kebaikan Allah, supaya kebaikan Allah itu terus kita maknai untuk kegunaan kita di hari yang akan datang, sehingga kehidupan kesombongan tidak lagi ada dalam hasrat dan pribadi manusia itu. Karena manusia tahu tidak ada yang bisa diperbuat dia di dalam dunia ini. Artinya dia bisa hidup sampai hari itu semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kehebatan atau karena pikiran dia semata, tapi karena ada Tuhan selalu menyertai dan melindungi dia. Sama seperti topik Minggu tanggal 17 yang mengatakan Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Nah, berikut saya lihat juga di ayat 7, Ibu Pendeta, saya sedikit juga memberikan keterangan mengenai ayat 7. Ada juga 3 hal yang dikatakan di sana, yaitu kata tunduklah kepada Tuhan. Nah, kata tunduk di sini berasal dari bahasa Yunani yang artinya hipotasso, yang artinya di bawah perintah Allah. Jadi kata tunduk itu adalah undangan untuk keselamatan. Dan inilah yang mengajak kita untuk berhenti menjadi bersahabat dengan dunia atau berkarakter dengan dunia, tetapi sebaliknya kita dipanggil menjadi bersahabat dengan Allah atau berkarakter dengan Allah. Dan kata tunduk di sini adalah undangan untuk berhenti menjadi musuh Allah. Jadi perlu kita garis bawahi, kata tunduk di sini adalah undangan untuk berhenti, ya, untuk berhenti menjadi musuh Allah. Dan kata tunduk di sini merupakan dasar kehidupan orang Kristen yang menggerakkan seruan untuk menyangkal diri dan mau memikul salib. Sama seperti teladan yang diberikan Yesus kepada kita orang Kristen, dia mau menyangkal diri walaupun kita tahu dia adalah Tuhan, dan mau dia tetap memikul salib, amanat yang diberikan Allah Bapa kepada dia selama dia melayani tengah-tengah dunia ini. Dan itulah yang merupakan teladan yang diberikan Yesus kepada kita di dunia ini. Berikut saya lihat di ayat 7 ada kata lawanlah iblis. Jadi di sini ada perintah untuk melawan iblis. Jadi perintah untuk melawan iblis adalah salah satu sikap yang teguh untuk melawan godaan dan juga tipu daya. Jadi kita harus melakukan perintah
ya yang dikatakan Tuhan, lawanlah godaan. Jadi kalau kita mau mengakui perintah itu lebih besar daripada godaan, maka kita akan selamat dan tidak akan lagi tertipu daya oleh iblis. Karena orang percaya dipanggil untuk memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Dapat kita lihat dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Nah, berikutnya kita lihat juga di ayat 7. Saya melihat situ ada kata ia akan lari daripadamu. Jadi ungkapan ini adalah mengatakan kepada kita bahwa kalau kita lari daripada iblis, dalam kata ya garis bawah di sini menunjukkan bahwa kuasa iblis terbatas dan dapat diatasi oleh iman orang yang teguh. Sebab Allah tidak pernah membiarkan orang percaya itu dicobai melampaui apa yang dapat mereka tanggung. Untuk itulah teks ini mengajarkan kita supaya kita tetap setia dan taat kepada Allah. Itu untuk ayat 7. Sedikit lagi saya. Oke, jangan disambung dulu, masih banyak waktunya. Nah, silakan minum dulu kakak. Oh iya. Enggak sudah Kayaknya- haus karena begitu bersemangatnya untuk menjelaskan daripada firman Tuhan. Luar biasa. Iya, sebelum lanjut ya kakak Yang ya. luar biasa itu Tuhan, bukan kita. Amin. Sebelum lanjut, mungkin saya bisa juga, Bapak Ibu, saudara-saudara juga bisa melihat atau mengambil summary atau kesimpulan dari masing-masing penjelasan 2 ayat loh. Ayat 6 dan 7 udah mau digas lagi ke ayat 8. Iya. Karena semangatnya. Tadi dari penjelasan dari kakak tadi tentang firman Tuhan dari ayat 6 sampai 7 dulu ya kak ya. Bahwa kasih Allah itu mengatasi kekurangan manusia. Iya, benar. Sebagaimana banyak pun kekurangan manusia, tapi kasih Allah itu mengatasi semuanya. Bahkan kasih Allah itu melampaui hukuman ya Kak ya. Ya, benar. Melampaui hukuman. Tetapi bukan berarti karena Allah mengasihi, jadi kita suka-sukanya untuk berdosa atau suka-sukanya untuk melakukan yang tidak baik. Bukan itu ya. Tapi mau menunjukkan bahwa kasih Allah itu memang melampaui segala apa yang dipikirkan oleh manusia. Ya, Itu betul. yang mau disampaikan dari firman Tuhan. Nah, karena begitu orang yang sudah dikasihi tadi harus datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan congkak, jangan sombong, jangan mengandalkan keakuan, Ya. kebolehan dan juga kebaikan-kebaikan dirinya untuk menghadap Tuhan. Tapi harus merendahkan diri. Dan di dalam merendahkan diri ini ada sikap untuk tunduk. Ya kan Kakak ya? Ya, benar. Orang yang tidak bisa merendahkan diri itu tidak bisa tunduk. Ya. Nah, di dalam tunduk itu, nah, ini mau berusaha mencoba memahami ya Kak ya. Dalam tunduk itu ada pengakuan otoritas Allah. Iya. Begitu Kak ya. Kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah. Dan bahwa memang Allah itu punya otoritas berdaulat Ya. bagi hidup manusia, bahkan alam ciptaan, semua ciptaannya. Begitu ya Kak ya. Nggak salah Benar. paham saya kan? Benar, benar. Oh iya. Nah, kalau begitu mungkin rentetannya masih ada di ayat 8 Ayat 8 mungkin. sampai 10. 10. Bisa Kak, boleh sambung lagi. Jangan jangan ditahan-tahan. Terima kasih buat Ibu Pendeta di sini. Ya, kita sudah tahu sedikit mengenai ayat 6 dan 7 tadi ya. Rentetan-rentetannya, dan memang benar bahwa kita disuruh untuk selalu dekat kepada Tuhan. Dan di sini juga saya akan lanjut kepada ayat 8. Ayat 8 sampai 10. Masih bisa ya kan, Ibu? Boleh, masih banyak waktunya. Iya, jadi ayat 8 ini saya sedikit merenangkan ada 3 hal juga yang dikatakan. Yang pertama, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Jadi kata ini adalah menekankan bagaimana hubungan timbal balik antara manusia dan Allah. Jadi hubungan timbal balik itu perlu ya tetap secara horizontal dan secara vertikal. Jadi kata mendekat di sini memusatkan kepada konsisten. Perlu konsisten. Iya. Ya, jadi orang yang mendekat kepada Allah akan memberikan hidupnya kepada Allah. Itu pasti. Dan ketika mereka melangkah, ya kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, mereka selalu menghadirkan kerajaan Allah. Ya, Allah tetap berpihak
di tengah-tengah mereka. Dan kata mendekat dapat diartikan ya datang ke tahta kasih karunia-Nya. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah berarti kita datang untuk menerima kasih karena Tuhan. Ya, itu pada prinsipnya. Dan kata mendekat kepada Allah atau Tuhan di sini berarti dia mau mencari Tuhan. Jadi orang Kristen yang dalam kesusahan seperti konflik dalam perikop ini, ya memang harus itu mendekat kepada Tuhan supaya konfliknya bisa terselesaikan dan mendekat kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Kan ada firman Tuhan mengatakan carilah dahulu ya Tuhan, maka semuanya akan disediakan kepadamu. Iya, betul. Ya, kalau nggak salah ya Bu Pendeta ya. Iya. Jadi hal ini mencerminkan hubungan ya perjanjian yang diinginkan Allah dengan umatnya, bahwa dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya maka kita akan mendapat kasih karunia Tuhan. Jadi Yakobus memberikan langkah-langkah yang jelas bagi kita untuk selalu melawan iblis, tunduk kepada Allah dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepadanya supaya kita bisa mendekat kepada Allah. Dan satu lagi, jangan kompromi dengan dosa. Itu kata mendekat. Dan yang kedua kita lihat dalam ayat 8 ini ada kata bersihkan tanganmu hai orang-orang berdosa. Nah ini juga sama halnya juga maksudnya ya. Kalau kita mendekat kepada Allah, tunduk kepada Allah, berarti kita sudah mampu membersihkan dosa kita. Jadi kalau orang yang mendekat kepada Allah harus dibersihkan dulu semua segala yang kotor di dalam pikiran dan di dalam hati juga, supaya kita suci di hadapan Tuhan. Dan hal ini melambangkan moral dan etika kita dan mendorong orang percaya untuk bertobat atau menyesali akan dosa-dosanya. Istilahnya di sini selama ini orang berdosa itu adalah orang yang menyimpang dari perintah Allah. Dan nas ini menyuruhkan supaya ada reformasi moral menuju kepada perubahan. Seperti HKBP mengatakan tahun ini adalah tahun transformasi menuju kepada perubahan. Nah, berikutnya ayat 8 mengatakan ya, sucikanlah hatimu hai kamu yang bimbang. Jadi mirip juga kepada bagian B tadi ya, bersihkan tanganmu hai orang berdosa, sucikan hatimu. Artinya di sini supaya ya tetap bersihlah di hadapan Tuhan. Kata menyucikan hati merupakan tindakan lahiriah yang menyentuh batin seseorang. Jadi hati dalam Alkitab adalah pusat kehendak Allah. Ya, dari hati ini ya timbul dosa kan. Kalau kita tidak dengan pikiran kita, artinya hati dan pikiran tidak sejalan, maka timbullah dosa. Makanya hati ini harus betul-betul berdasarkan Alkitab. Dan seruan untuk kesucian hati adalah ajaran Yesus dalam khotbah di bukit, yang mana orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Itu dikatakan Matius 5 ayat 8. Ya, benar kan itu, ya, Ibu Matius Pendeta? 5 ayat 8. Iya, dan seruan menyucikan hati adalah seruan untuk mengabdi sepenuhnya kepada Allah, menghilangkan konflik batin dan kemunafikan. Ya. Nah, Ibu tahu kan kalau istilah munafik ini kan ya di luar seperti ya menjalankan yang benar dalam hati yang penuh dengan kepalsuan. Ya kan. Jadi istilah sucikan hatimu adalah istilah yang sangat tepat untuk orang Kristen dalam perikop ini supaya mereka betul-betul suci hatinya. Dan satu lagi di sini ada kata bimbang. Ini bimbang. Istilah bimbang sering digambarkan kepada orang yang ragu-ragu ya. Biasa itu ya orang yang abu-abu, yang tidak punya pilihan, masih banyak ombang-ambing, tidak bisa mengambil keputusan, belum ada istilahnya keputusan yang tepat yang mau dipilih antara 1 dan 2. Kan kita diajarkan Tuhan selalu pilih 1 dari antara 2, pilih ikut Yesus atau tidak mengikut Yesus, pilih yang baik atau pilih yang tidak baik,
pilih yang benar atau pilih yang tidak benar. Nah, begitulah orang yang bimbang itu adalah orang yang ragu-ragu, yang tidak punya komitmen. Nah, ini perlu kita garis bawahi, tidak punya komitmen kepada iman dan kepada Allah. Karena kata bimbang ini mengacu kepada ketidaksetiaan kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang bimbang berarti tidak setia. Sama juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada orang yang bimbang untuk menentukan pilihannya atau progresnya ke masa depan, berarti dia tidak setia kepada ini hatinya, ya kan? Jadi sehingga bisa membuat ya terpecahnya iman kita ya kepada Allah dan kepada keinginan duniawi. Jadi itulah yang sering disebut istilah ketidakstabilan iman. Jadi kebimbangan itu kita garis bawahi lah, ketidakstabilan iman. Terus ayat 9 Ibu masih bisa kan Bu? Masih bisa. Ya, ayat 9 juga demikian, ada 3 hal yang dikatakan di sini, yaitu kata berduka, merata dan menangis. Terus ubahlah tawa menjadi ratapan. Terus yang berikutnya mengubah sukacita menjadi kesedihan. Ini menyangkut seruan untuk respon yang mendalam dari diri orang yang selama ini menyalahgunakan ya kehendak Tuhan. Artinya dia ya akan terbantu bila dia tahu apa arti pertobatan. Jadi biasanya kata berduka, merata dan menangis itu kan cenderung kepada orang-orang, kalau di konteks Alkitab adalah orang-orang yang menyesali akan perbuatannya yang selama ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang selama ini lalai jauh dari Tuhan. Dan biasanya itu juga dalam PL ada juga sebutan itu seperti yang tertulis dalam Joel 2 ayat 2 sampai 13, yang mana para nabi sering menyuruhkan umat Israel untuk meratapi dosa-dosanya. Jadi di sini adalah yang meratapi dosa-dosanya, yang berduka dalam dosa, yang menyesali akan dosa-dosanya. Jadi respon ini bukan hanya menunjukkan emosional, tetapi bersifat penyesalan yang dari ketulusan. Ada orang menyesal tapi tidak tulus, besoknya dilakukan lagi perbuatan yang salah. Yang mau dikatakan di sini, kalau dia sudah menyesal ya tuluslah, kembalilah kepada kehadirat Tuhan, kembalilah kepada kebaikan Tuhan. Jadi respon ini adalah kebutuhan seseorang untuk menerima belas kasih Tuhan. Dan dalam Matius 5:4 dikatakan di sini, berbahagialah orang yang berduka karena mereka akan dihibur. Dan seruan ini menunjukkan bahwa orang yang menangis atau sedih atas dosa-dosanya akan mengarah kepada penghiburan dan pengampunan akan dosa-dosanya. Jadi yang berikutnya di sini adalah ubahlah tawa menjadi ratapan. Nah, sama juga ya, ratapan ya, ubahlah tawamu menjadi ratapan. Ini adalah menyadarkan betapa beratnya dosa, yang mana orang Kristen dipanggil untuk bertobat. Kalau orang sudah tahu itu salah, sudah pernah melakukan dosa di hadapan Tuhan dan bahkan sampai menyeleweng dari hadapan Tuhan, ya satu-satunya arahan adalah bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, jadi kata ubahlah tawa menjadi ratapan menandakan perpindahan dari sukacita yang dangkal ke kesedihan yang lebih dalam, yang mengarah kepada makna pertobatan dan pembaharuan rohani. Jadi kuncinya juga ialah pertobatan. Memang sebenarnya ayat 8 sampai 10 ini adalah tujuannya menuju kepada reformasi atau pertobatan, pembaharuan rohani. Baru yang berikutnya dikatakan 9 sini, mengubah sukacitamu menjadi kesedihan. Jadi sukacita yang dimaksud dalam teks ini adalah mengacu pada rasa aman dan kekuasaan di dunia ini, ya, yang selama ini merasa puas. Nah, saat ini teks ini mau mengubah sukacita kesedihan itu dengan seruan menyadari perlunya hubungan yang baik dengan Allah. Jadi selama ini mungkin dia merasa aman melakukan itu semua. Jadi melalui teks ini kita dipanggil untuk melakukan hubungan yang baik kembali kepada Tuhan. Contohnya seperti anak yang hilang dalam kitab Lukas 15 ayat 17 sampai 19, setelah menyadari situasi
akan dosa-dosanya, kembali kepada ayahnya yang rendah hati dan mau bertobat. Jadi kesedihan di sini tidak bersifat permanen, tetapi berfungsi sebagai jalan menuju sukacita sejati yang bersumber dari Allah. Ya, Iya, satu lagi. boleh. Iya, kita sambung Biar lagi ya. kita nanti kita rangkum lagi Iya. nanti. Terus Silakan, kita Ibu. lihat juga ayat 10, di sini ada 3 hal yang dikatakan. Yang pertama, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Nah, inilah salah satu ya pokok ya yang harus diterapkan dalam konteks firman ini. Ya, bagaimanapun situasi konflik di tengah-tengah kehidupan, ya ayat 10 mengatakan rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Jadi kerendahan hati menekankan pentingnya mengakui keterbatasan diri dan pentingnya mengakui bahwa kita harus bergantung kepada Allah. Jadi dalam Alkitab kerendahan hati bukan hanya sikap, tetapi tindakan yang memiliki pilihan untuk tetap tunduk kepada Allah. Jadi berarti tadi kembali kepada ayat 7, tunduklah kepada Allah. Jadi teladan sikap kerendahan hati dapat kita lihat dalam diri Yesus Kristus, dalam amanatnya mulai dari kelahiran sampai kepada penyaliban. Dan dalam nas ini Yakobus mengajak orang percaya untuk hidup dalam kerendahan hati dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan kerendahan hati merupakan syarat untuk menerima kasih karunia Allah, seperti yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang sombong tetapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Dan ini yang harus kita garis bawahi. Terakhir Bu ya, dari ayat 10. Boleh Kakak. Ini agak panjang, Iya. tapi saya persingkat aja ya. Oke. Ia akan meninggikanmu. Nah, kata ini adalah kata yang tertuju berpusat kepada orang percaya, supaya orang percaya selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena orang percaya yang merendahkan diri akan diangkat Allah. Dan kata peninggian dalam teks ini tidak selalu dalam hal kekuasaan atau kepintaran atau hikmat atau duniawi, tetapi cenderung dalam hal spiritual dan kerajaan sorga. Karena konsep Allah mengatakan meninggikan orang yang rendah hati berdasarkan ajaran Yesus, ya, di Matius 23 ayat 12. Bisa katakan di sana, sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan hal ini juga terlihat dalam tokoh Alkitab seperti Yusuf. Mungkin kita tahu ya Bu, siapa Yusuf ya. Meskipun mengalami cobaan, akhirnya diangkat ke posisi yang berpengaruh di Mesir. Itu kita lihat dalam Kejadian 41 ayat 41 sampai 44. Jadi ini berfungsi sebagai dorongan kepada orang percaya untuk tetap teguh dalam kerendahan hati dan selalu mempercayai kedaulatan Allah. Itulah Bu Pendeta yang bisa saya sampaikan pada podcast kita. Luar biasa Kakak, panjang, Ya, jelas dan mudah dipahami. Nah, kalau saya tadi runut dari awal Bu Bunda, apa Kakak ya? Di ayat 6. Nih, di ayat 6 tadi. Allah menentang orang yang congkak, mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Di ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Nah, kalau di awal tadi sudah menyebutkan tentang kerendahan hati, di akhir tadi tentang merendahkan diri, berarti ini fokusnya Tuhan menginginkan dalam diri setiap orang percaya yang mengikuti Dia memang harus hidup di dalam kerendahan hati dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang akan mendapat kasih karunia. Begitu kali Kakak ya? Iya, Di benar. awal tadi, di ayat 6 awal tadi, 6 ayat tadi kan. Nah, masalahnya begini Kak. Manusia cenderung terpleset
Kalau dia mengapa tidak atau sungkan merendahkan hati atau merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan sesama, merasa orang yang tidak berguna mungkin ya. Makanya setiap orang mungkin enggan untuk merendahkan hati. Bagaimana itu Kak ya? Iya, memang kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu karena ada faktor. Faktornya adalah dia lebih banyak mengerti akan dunia daripada mengerti akan Tuhan. Ya. Mungkin Ibu Pendeta tahu maksud saya itu kan. Kalau dia lebih banyak mengerti akan dunia, dia akan menjadi sombong Iya, dan jadi lupa diri. iya. Contohnya, kalau dulunya dia adalah orang susah, tiba-tiba dia menjadi orang sukses, dia lupa Pernah susah. pernah sukses. Makanya jadi susah untuk merendahkan diri. Iya. Makanya lupa kacang akan kulitnya. Seperti gitu. peribahasa Indonesia kan. Iya. Nah, jadi kan itulah faktornya. Nah, dari perikop ini kita disuruh untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena apa? Apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tidak terlepas dari pantauan Tuhan. Iya. Artinya kita di dunia ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih karunia Iya, Tuhan. betul. Artinya tidak ada yang bisa kita andalkan. Karena apa? Semua itu dari Tuhan. Baik napas, baik apalah, kecerdasan, hikmat, kehidupan, progres masa depan. Semua itu kan dari Tuhan asalnya. Ya, makanya kita harus seturut dengan aturan Tuhan. Orang Kristen adalah dituntut untuk ya sekarakter dengan Tuhan. Artinya ya karakter Kristus adalah karakter yang betul-betul berkenan ya kepada Tuhan, bukan berkenan kepada dunia kan. Nah, itu yang membuat manusia jadi terpeleset, jadinya lupa diri. Lupa ya dari mana asal usul semua ya di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau kita ingat asal usul semua yang ada di tengah-tengah dunia dan dalam kehidupan kita, tentu kita tidak akan lupa diri. Bahkan kita akan selalu mengaminkan semua anugerah Tuhan. Bahkan kita akan berkata, bukan karena kekuatanku aku bisa berada di dunia, tapi karena kasih, karena Tuhan. Makanya sikap itulah selalu ditekankan dalam perikop ini supaya orang Kristen di perikop ini ya selalu untuk merendahkan diri, baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Apapun kelebihannya, apapun statusnya, apapun potensinya, apapun apa namanya istilahnya profilnya, tetaplah selalu merendahkan diri, karena orang yang rendah hati itu akan ditinggikan Tuhan kan. Iya, itu Sebaliknya yang tinggi biasanya hati di ayat yang terakhir tadi itu meninggikan kamu direndahkan katanya. Tuhan. Yang merendahkan diri kan ditinggikan oleh Tuhan gitu tadi kan Kak. Dan orang yang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, itu ada penyadaran mungkin ya Kak. Iya, Ada kesadaran diri Iya. bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya Benar Ibu Pendeta. dibandingkan oleh Tuhan. Iya, Atau ada kesadaran diri karena dia itu ada yang mimpin. iya, Kan ada yang menguasai yang lebih lagi dari dirinya, Iya. sehingga ada tunduk taat secara total kepada Tuhan. Dan Tuhan juga tadi melalui firman Tuhan juga tadi mengatakan ketika kita merendahkan hati, kita mau tunduk terhadap otoritas kedaulatan Allah, maka dikatakan tadi itu lawanlah iblis. iya, Nah, karena apa? Jangan takut kan, lawan Iya. iblis. Karena Tuhan sudah bersamamu, Tuhan sudah Iya. menguasaimu gitu kan Benar, Kakak Ibu ya. Pendeta. Kalau sudah Tuhan menguasai kamu, Iya. apapun kekuatan iblis itu jangan takut, Jangan lawan takut. saja Iya. gitu. Mungkin gitu ya Kak ya. Iya. Tapi seringkali kita memang dalam kehidupan sehari-hari itu tadi bimbang, iya, ragu. Karena apa? Kita tidak sanggup melawan si iblis ini, Iya, benar. godaan-godaan ini, pengaruh-pengaruh ini, terlebih di Batam ini ya Kak ya. Iya. Luar biasa pengaruh sini. Iya, benar. Kita nggak bisa bilang berhenti gitu, nggak. Kita yang harus mampu menghadapinya. Tetapi itu bisa dihadapi. Tadi itu jangan ada kebimbangan Iya. atau keraguan bahwa hidupmu itu sebenarnya dikuasai oleh Tuhan. Iya, Orang yang dikuasai Tuhan mampu melawan iblis apapun godaannya. iya, Tapi semuanya itu bisa terjadi kalau ada kerendahan hati ya Kak. iya, benar Ibu Pendeta. Kerendahan hati. Jadi kuncinya memang harus
menunjukkan sikap kerendahan hati. Sehingga dengan menunjukkan sikap kerendahan hati, maka kita bisa melawan semua hawa nafsu, Iya. hawa dunia, hawa sekitar, ya kan? Terlebih dikatakan ibu tadi di kota Batam ini kan banyak bisa menyesatkan orang Kristen, bahkan anak-anak kita, ya, keturunan kita. Kalau tidak kuat mereka berdasarkan janji Allah, ya, dan firman Allah yang mengatakan selalu untuk hidup dalam kerendahan hati, maka bisa mereka terbawa arus zaman dan juga arus dunia kepada yang sesat. Iya. Jadi memang itulah janji Allah supaya semua orang Kristen selalu hidup dalam kerendahan hati. Apapun kelebihannya, apapun kekurangannya. Karena kita tidak bisa, ya, tanpa Tuhan dalam kehidupan ini. Iya, luar biasa kakak. Sudah lebih Kak Eja awal. Nanti kita kena marah. Sebelum kita tutup kali kakak, mungkin ada satu kalimat yang bisa kita ingat daripada pembahasan firman Tuhan yang bisa kita jadikan untuk memodali kita menghadapi kehidupan di depan kita, banyak tantangan, banyak pengaruh dari firman Tuhan. Mungkin sekalimat kakak boleh? Ya, terima kasih Ibu Pendeta di sini. Kita akan mengakhiri podcast kita pada hari ini yang luar biasa. Biarlah berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat kita yang ada Amin. di kota Batam ini. Saya akan memberikan sedikit saja, tapi biarlah itu menjadi motivasi untuk orang-orang beriman di hari yang akan datang. Saya mengatakan di sini, ya, di kesimpulan atau di close kita hari ini, yaitu Tuhan memberkati dan melindungi setiap orang yang merendahkan diri dan hidup dalam pertobatan dan setia selalu mendekat kepada Tuhan. Iya, Tuhan memberkati dan melindungi setiap orang yang merendahkan diri dan hidup dalam pertobatan dan setia mendekat kepada Tuhan. Jangan lihat waktu mendekat pada Iya, Tuhan. benar. Tetap setia apapun yang terjadi, apapun keadaannya, tetaplah setia mendekat pada Tuhan. Mungkin begitu ya kakak ya. Iya. Luar biasa, kita sudah sampai kakak kepada penghujung. Terima kasih atas pemaparan dari firman Tuhan yang sudah luar biasa, panjang kali lebar, tetapi bisa dimaknai, dipahami. Saya bisa memahami, Bapak Ibu juga sadar-sadar pasti bisa memahaminya karena penjelasannya begitu bagus. Terima kasih kakak. Supaya kita mengakhiri podcast kita hari ini, mungkin boleh kakak tutup dengan doa. Terima kasih Ibu Pendeta. Baiklah, kita akan mengakhiri podcast kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami dapat mengikuti podcast pada hari ini. Biarlah podcast hari ini melalui firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 6 sampai dengan 10 berkenan di hadapan Tuhan dan bisa memberikan motivasi kepada jemaat Tuhan yang ada di dunia ini, terlebih di kota Batam ini. Dan biarlah hari demi hari kami semakin setia kepada Tuhan dan tetap taat dan tunduk kepada Tuhan apapun masalah dan apapun keadaan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa, terimalah podcast kami ini dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih kakak. Terima kasih Tuhan Bu memberkati Resmina. pelayanan dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus podcast untuk epistel di Minggu Eksaudi 17 Mei 2026. Kita bertemu kembali di podcast selanjutnya. Shalom. Shalom.